Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Baik, di sini saya Rindu Asa dengan NIM 118202005. Insya Allah akan mempresentasikan mengenai komponen pengembangan kurikulum, yaitu tentang tujuan. Tujuan dalam kurikulum merupakan suatu petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang bersifat final. Nah, tujuan yang jelas akan memberikan gambaran atau petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan bahan ajar, strategi, media pembelajaran, dan evaluasi. Nah, bahkan dalam model lain, tujuan merupakan suatu dasar, arah, atau patokan dalam menentukan komponen-komponen yang lainnya. Para ahli kurikulum ada yang mendefinisikan bahwa kurikulum ini merupakan suatu proses, namun ada sebagian lagi yang mendefinisikan bahwa kurikulum ini merupakan suatu hasil atau produk. Nah, adapun dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan umum tersebut dapat dicapai dengan komponen tujuan yang di bawahnya berfungsi sebagai tujuan perantara. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian tujuan kurikulum, nah sekarang dilanjut ke komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan suatu asumsi-asumsi tentang tujuan pendidikan, tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang menjadi komponen utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, asumsi-asumsi komponen tersebut berimplikasi pada perumusan arahan atau hasil yang diharapkan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi tertentu, dimulai dari tujuan yang umum sampai ke tujuan yang khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Kemudian dapat dikatakan itu sebagai kompetensi. Nah, tujuan pendidikan itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Nah, tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal dengan pandangan hidup dan falsafah suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Nah, secara jelas tujuan pendidikan nasional yaitu bersumber dari sistem nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 3. Lalu yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah suatu tujuan yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, tujuan institusional ini merupakan suatu tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, tujuan kurikuler ini pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler itu harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Lalu yang terakhir yaitu ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari suatu kurikuler, dari tujuan kurikuler yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik untuk mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam setiap kali pertemuan.
Lalu ada teori menurut Bloom di mana bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan menjadi 3 domain atau 3 bidang, yakni bidang kognitif atau domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif itu suatu tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seseorang. Nah, adapun menurut teori Bloom ini, domain kognitif itu terdiri dari 6 tingkatan. Di antaranya yaitu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu ada domain afektif, di mana domain afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Adapun tingkatan-tingkatan dalam domain afektif ini, yang pertama ada penerimaan, kedua merespon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, dan yang kelima yaitu karakterisasi nilai. Lalu yang terakhir yaitu domain psikomotor, di mana pada domain psikomotor ini tujuan pendidikan itu berhubungan dengan keterampilan seseorang atau skill seseorang. Nah, adapun tingkatan-tingkatannya yaitu ada persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Nah, mungkin dicukupkan dari saya, Rindu Asa, dalam mempresentasikan mengenai tujuan pengembangan kurikulum ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator.